dalam menyikapi takdir itu ada orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka itu sikapnya itu berlebih-lebihan begitu ya. Jadi ada kelompok atau orang-orang yang masuk ke dalam meremehkan ya, dan yang satu lagi orang-orang atau kelompok yang melampaui batas. Contohnya saya sebut saja namanya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini mereka mengingkari adanya takdir. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak menakdirkan perbuatan-perbuatan hambanya. Menurut mereka, menurut orang-orang Qadariyah ini, kelompok Qadariyah ini, perbuatan hamba itu adalah hamba sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Jadi mereka mengingkari penciptaan Allah terhadap amal para hambanya, begitu ya. Sementara kelompok yang lain yang berseberangan adalah juga yang kelompok yang terlalu melampaui batas tadi dalam menetapkan takdir. Mereka ini disebut atau dikenal dengan kelompok Jabariyah. Mereka ini berlebihan dalam menetapkan takdir dan menafikan adanya kehendak hamba dalam perbuatannya. Jadi bagi kelompok Jabariyah ini nggak ada itu yang namanya kehendak dan kemampuan hamba. Kemauan hamba ya. Perbuatan hamba, dan mereka itu menisbatkan semua perbuatan hamba itu kepada Allah. Jadi seolah-olah hambanya itu, seorang hamba atau hamba-hamba Allah itu dipaksa dalam perbuatannya. Nah, kedua kelompok di atas telah salah dalam memahami takdir sebagaimana yang ditunjukkan dalam banyak dalil. Seperti yang tadi disampaikan dalam surat At-Takwir ayat 28 sampai 29 ya, yang artinya yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Jadi pada ayat tersebut ya, yang artinya itu bagi siapa di antara kamu yang menempuh jalan yang lurus, itu merupakan bantahan untuk kelompok Jabariyah. Karena pada ayat ini Allah menetapkan adanya kehendak bagi hamba. Hal ini kan bertentangan dengan keyakinan kelompok tersebut yang mengatakan bahwa hamba itu dipaksa tanpa memiliki kehendak. Nah, kemudian pada ayat berikutnya Allah berfirman ya di dalam At-Takwir tadi, yang artinya dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Ayat ini pun juga merupakan bantahan buat kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwa kehendak manusia itu berdiri sendiri dan diciptakan oleh hamba tanpa sesuai atau kehendak dari Allah. Karena Allah itu mengaitkan kehendak hamba dengan kehendaknya, begitu ya. Jadi ini merupakan bantahan dari Allah sendiri. Sebetulnya bukan bantahan dari Allah ya, sebetulnya karena kan kelompok ini muncul sebelum Al-Quran ini, setelah Al-Quran ini turun, begitu ya. Jadi dua kelompok ini sebetulnya kalau mereka memahami Quran dengan baik akan malu sendiri karena apa yang dilakukan oleh mereka ternyata terbantahkan dan sudah disampaikan di dalam Al-Quran oleh firman Allah dalam surat At-Takwir tadi, begitu ya. Lalu kalau tadi kita sudah bicara tentang jenis-jenis takdir menurut ketetapannya, sementara takdir pun juga ada jenis lainnya yang menurut waktu diturunkannya atau waktu ditetapkannya. Ya, jadi ada 5 jenis takdir ya, yang berkaitan dengan waktu ditetapkannya. Yang pertama itu adalah takdir azali. Ya, ini ketetapan Allah sebelum penciptaan langit dan bumi ketika Allah menciptakan pena, menciptakan qalam. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 51. Kulay yushibana ila ma qataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya katakanlah, Hai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman ya. Atau dalam tafsir lain dalam itu surat ini diartikan sebagai berikut. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Begitu. Dan dalil lain yang tadi disebutkan sebelumnya ya, bahwa Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, ini berkaitan dengan takdir azali ya. Yang kedua itu adalah takdir kitabah. Ya, ini
catatan perjanjian ketika manusia ditanya oleh Allah, bukankah aku Rob kalian? Ini di dalam surat yang cukup panjang ya, ini surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Yang artinya, dan ingatlah ketika Robmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Robmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rob kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang sesat terdahulu? Begitu ya. Itu bunyi arti dari Quran surat Al-A'raf ayat 172-173 yang merupakan dalil mengenai takdir kitabah. Lalu yang ketiga itu adalah takdirnya umri. Ya, ini ketetapan Allah ketika penciptaan nutfah di dalam rahim. Jadi telah ditentukan di situ jenis kelaminnya, ajalnya, amalnya seperti apa, susah senangnya bagaimana, rizkinya bagaimana. Semuanya telah ditetapkan, tidak akan bertambah dan tidak berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk hal ini ya, untuk dalil ini adalah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Itu juga panjang ya. Artinya itu begini. Arti dari Quran surat Al-Hajj ayat 5 itu, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam-macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ya, itu dalilnya. Kemudian ada lagi yang namanya takdir hauli. Nah, ini takdir yang barusan kemarin lewat ya. Yaitu takdir yang Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Allah menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam 1 tahun. Begitu. Ini di surat Ad-Dukhan ayat 5, ayat 1 sampai 5, maaf. Dalilnya adalah surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai dengan 5. Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul. Jadi sudah dijelaskan ya bahwa di malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ini ada takdir juga di malam Lailatul Qadar ya. Lalu yang ke-6 adalah takdir yaumi, yaitu penentuan terjadinya takdir pada waktu yang telah ditakdirkan sebelumnya. Ya. Ini dalam surat Ar-Rahman ayat 29, dalilnya semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Dia itu adalah Allah. Nah, Ibnu Jarir ini meriwayatkan dari Munib bin Abdillah dari bapaknya yang berkata, Rasulullah membaca firman Allah setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah kesibukan yang dimaksud? Kesibukan ini Rasulullah menjawab, Allah mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan meninggikan suara serta merendahkan suara yang lain.